Jangan sendirian, karena serigala hanya akan menerkam kambing yang sendirian. Jangan pernah sendirian. Yang ketiga, ini yang paling penting, ngaji. Datang Buya Yahya, ngaji. Datang Ustadz Kazim dari Malaysia hari ini. Saya mau tanya, apa hukum take over rumah yang dibeli dengan jalan riba kepada non muslim? Bolehkah kita oper kredit kepada non muslim? Hubungan jual beli tak ada masalah. Nabi SAW meninggal dunia, baju besinya tergadai. Dicari baju besinya. Mana baju besi Nabi? Mana baju besi Nabi? Wadir'uhu marhunatun inda Yahudiin. Bajunya rupanya digadainya kepada orang Yahudi. Padahal menantunya Utsman bin Affan kaya. Padahal ada konglomerat di Madinah, itu Abdurrahman bin Auf kaya. Ada Sa'ad bin Rabi kaya. Nabi ingin mengajarkan ada interaksi sosial dengan non muslim, sosial. Tapi kalau sudah masalah akidah, tak ada tawar menawar. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Kemudian Ustadz, kenapa tiba-tiba kemudian nih? Saya pernah dengar ceramah mengatakan Allah tidak membutuhkan tempat. Sedangkan di ayat kursi itu senantiasa kursi Allah meliputi langit dan bumi. Allah punya kursi, jangan kau bayangkan Allah duduk di atas kursi macam Abdul Somad duduk di sini. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah duduk di atas kursi macam Abdul Somad duduk. Siapa yang meyakini Allah duduk di atas kursi macam Abdul Somad duduk begini, kafir. Karena bertentangan dengan dua ayat. Satu, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dua, laisa kamislihi syai'un. Allah duduk di atas aras. Lalu kemudian malam-malam dia turun. Karena Allah turun sepertiga malam. Turun dia, habis itu naik lagi, turun dia naik. Itu Tuhan apa teh Sariwangi? Naik turun, naik turun. Ada-ada aja orang ini. Makna Allah duduk di atas aras, Allah bersemayam di atas aras, artinya Allah Maha Kuasa. Itu artinya. Bapak Gubernur duduk di atas singgasana 2 periode. Apa duduk aja dia di atas kursi 2 periode? Duduk aja dia. Apa makna duduk di atas singgasana itu? Berkuasa. Itu artinya. Abdul Somad dengan bangganya duduk di atas kursi, berkuasa dia. Nah, ini duduk di atas kursi tinggi ini rasa-rasa macam Fir'aun rasanya. Maka ayat itu ditakwil, mesti ditakwilkan. Karena kalau tidak dia akan masuk dalam mujassimah, menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara agar bisa istiqomah minimal 40 hari? Itu istiqomah limited itu. Istiqomah ini tak ada hitung-hitung 40 hari. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tapi hadis tentang 40 hari sahih. Siapa yang sholat berjamaah tak tinggal takbiratul ihram 40 hari 40 malam, siapa yang istiqomah sholat berjamaah ada 40 hari 40 malam, ada satu lagi 40 kali sholat. Kalau 40 kali sholat berarti 8 hari. Itu makanya di Madinah ada namanya arba'in. Jadi istiqomah, lawan malas-malas itu dilawan. Ingat, kau akan mati, istri kau tinggal, harta kau tinggal, semua tinggal. Yang akan kau bawa cuma sholat. Bangun, bangkit, qum, bangkit, fa'anzir, beri peringatan, ajak kawan-kawan, sholat. Kalau tak dilawan tak bisa. Yang punya kekuasaan tuh. Kemarin saya tausiah di LP. Di LP itu luar biasa, Bapak Kalapas. Apa kata Pak Kalapas? Ustaz Somad, di sini kalau ada yang tak sholat, saya masukkan ke sel. Tapi mereka ini udah dalam sel Pak Ustaz. Ada sel lagi khusus untuk tak sholat. Bayangkan itu, yang tak sholat masuk. Yang tidak pandai sholat, yang tak pandai baca Quran, ditunda kebebasan bersyaratnya.
Ini makanya kalau ada kekuasaan dalam genggaman, pakai untuk agama. Takbir. Jangan takut, Allah menolong. Niatnya bukan jahat. Orang yang memaksa anak buahnya sholat itu jahat atau baik? Baik. Dia tak mau masuk surga sendirian. Alhamdulillah Ustaz, pimpinan kami, komandan kami rajin sholat, rajin baca Quran, rajin puasa sunat. Tapi dia aja egois. Dia mau masuk surga sendirian. Dia masuk surga, anak buahnya neraka jahanam semua. Dah, selamat masuk neraka. Apa yang harus kita lakukan apabila kita selalu disalahkan dalam hal apapun sama orang tua? Ini bertanya apa curhat? Terkadang kesalahan itu salah didik orang lain, tapi malah kita yang disalahkan. Padahal kita tak tahu apa-apa. Tolong penjelasannya Pak Ustaz. Jangan mentang-mentang kalian sudah ngaji, pulang dari sini, mak kalian panggil, mak, duduk sini sebentar, mak. Apa salahku? Oh, tak boleh. Cari orang lain yang kira-kira omongannya didengar mak. Emak ini kan ikut pengajian, ada wirid Yasin di Batam. Mak, siapa guru pengajian emaknya? Rupanya guru pengajian maknya Ustadz Marsopwan, rupanya guru pengajiannya Ustadz Hendri, rupanya guru pengajiannya Al Mukarram imam kita. Nah, maka ngomong ke ustadznya, nanti ustadznya yang ngomong ke dia, Bu, ibu nggak boleh nyalahkan anak, Bu. Ibu nanti dituntut di hadapan Allah, Bu. Ibu harus adil. Nabi bersabda, Bu, fa'dilu baina auladikum, adillah pada anak-anakmu. Oh, jadi anak saya udah ngadu sama ustadznya. Nggak akan mungkin dia berani melawan. Ada mungkin orang yang lebih didulukan selangkah, nenek mama, tokoh masyarakat, tokoh adat, datuk-datuk, datin-datin. Nah, ngomong kepada mereka, nanti dia yang menasihati, bukan kita. Kertas terakhir. Saya sekarang sedang menuntut ilmu agama. Alhamdulillah tujuan saya belajar supaya saya bisa meninggalkan segala maksiat. Tapi sampai saat ini saya kadang-kadang masih melakukan maksiat. Ini namanya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ingat mati. Pertama, harus ingat mati. Pagi, siang, malam ingat mati. Kau akan mati, kau masuk liang lahat. Makanya gambar wallpaper HP, gambar desktop, laptop itu jangan lagi gambar-gambar lain. Buat gambar liang lahat di situ. Asal nengok handphone, ingat mati. Asal buka laptop, ingat mati. Ah, buat situ mati. Waspadalah. Dah. Lalu kemudian setelah ingat mati, yang kedua, buat komunitas yang kira mengingatkan kita. Alhamdulillah malam ini sudah selamat. Yang selama ini kongko-kongko tepi laut, tepi pantai selamat iktikaf. Sholat subuhnya sudah selamat. Tapi pulang dari sini buat komunitas. Grup-grup WA-nya, kalau di kantor harus ada pengajian yang menyelamatkan. Yang kedua adalah komunitas. Komunitas KNPI, komunitas pemuda Pancasila, komunitas TNI Polri, komunitas jombloan sejati, komunitas tato tobat, komunitas mantan bencong, komunitas jangan sendirian, karena serigala hanya akan menerkam kambing yang sendirian. Jangan pernah sendirian. Yang ketiga, ini yang paling penting, ngaji. Datang Buya Yahya, ngaji. Datang Ustadz Kazim dari Malaysia hari ini, Ustadz Kazim datang ngaji. Pokoknya jangan berhenti ngaji. Siapapun ustadznya datang, ngaji. Karena kalau berhenti pengajian, iman lemah. Kita semangat karena sarapan, karena makan. Tapi iman lemah, sarapannya adalah ngaji. Zikir, ngaji. Majelis zikir sama dengan majelis pengajian. Ingat mati, komunitas, ikut pengajian, insya Allah iman akan kuat. Tapi jangan lupa saling mendoakan. Di akhir majelis mari kita sama-sama berdoa. Ala hadhihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.